Salam, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kisah hidup Gregorius dari Nyssa. Nah, yang dimana ini Gregorius ini lahir sekitar tahun 335 dari keluarga Kristen yang sangat relatif kaya di Neocaesarea. Nah, Gregorius ini dia itu merupakan salah satu dari 9 bersaudara dari suami Basilius dan Emalia. Nah, ayahnya ini merupakan anak seorang guru retorika Makrina. Nah, sedangkan ibunya ini tertarik kepada kehidupan spiritual menurut agama Kristen. Nah, ketika Gregorius ini masih muda, dia itu kehilangan ayahnya karena kemartirannya. Nah, oleh karena itu, Gregorius ini tumbuh bersama dengan ibunya dan saudara-saudaranya. Nah, 3 saudaranya laki-laki yang diketahui pasti ini yaitu Basil, yang dimana dia ini menjadi uskup Kaisarea, dan Peter dia ini menjadi uskup Sebaste di Armenia, dan Naucrarinthus ini dia memilih hidup di pertapa di pegunungan Pontus dan meninggal saat berburu. Dan keempat saudara perempuannya ini selain kakak sulungnya Makrina ini yang belum diketahui namanya secara pasti. Bahkan Gregorius ini mendapat perlakuan penuh kasih sayang dari kedua kakak laki-lakinya. Nah, Basilius dan Makrina ini merupakan Gregory dari Nyssa pada tahun 335 sampai 395 yang adalah salah satu bapak gereja yang ahli dalam hal spiritual. Nah, dia ini berasal dari Kapadokia dan dia ini merupakan adik dari Basil Agung, yang dimana Peter dari Sebaste dan Makrina. Nah, Basil ini dia itu meminta Gregorius ini menjadi uskup Nyssa di Kapadokia pada tahun 372, yang dimana Basil juga meminta temannya ini Gregorius ini menjadi uskup Nazianzus. Nah, Basilius ini melakukan hal ini untuk menghentikan ideologi Arianisme. Nah, yang didukung oleh Flavius Valens, yang dimana Kaisar Romawi Timur dari tahun 364 hingga 378. Nah, dan setelah kematian Basil pada tahun 379 ini, Gregorius ini terus mempertahankan keyakinannya bahwa anak adalah setara kepada bapa dalam keputusan hasil Nisea tahun 325, yang dimana dia juga ikut serta dalam konsili Konstantinopel pada tahun 381. Nama saya Tirsa Jelika Ramubanyu Bangat dengan NIM 71-2023-318. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman dan pertumbuhan spiritual Georgius dan Nyssa. Nah, pemahaman rohani menurut pandangan Georgius dan Nyssa menitik beratkan pada integritas teologi dan praktik kehidupan Kristiani. Rupanya tidak ada dikotomi antara teologi dan spiritualitas. Georgius dan Nyssa percaya bahwa spiritualitas Kristen harus dipahami sebagai bagian integritas dari kehidupan Kristen yang seimbang dan harmonis. Georgius dan Nyssa juga memahami spiritualitas sebagai proses menuju kebaikan berdasarkan pengalaman dan pilihan manusia. Selain itu, Kisah Musa adalah teks kunci yang membantu memahami proses pertumbuhan spiritual dan jalan menuju kebajikan. Dalam penampilannya spiritualitas, Kristen juga berfokus pada persatuan dengan Tuhan melalui doa. Georgius dan Nyssa mengira bahwa doa dapat menggabungkan orang-orang dengan Tuhan, yang merupakan tujuan spiritualitas Kristen. Dalam sintesis pemahaman spiritualitas tentang Georgius dan Nyssa memahami integritas teologi dan praktik kehidupan Kristen, perjalanan untuk bekerja berdasarkan pengalaman dan keputusan manusia, serta persatuan dengan Tuhan dengan doa pertumbuhan spiritualitas menurut Gregory Agung seperti yang ditunjukkan oleh beberapa sumber berfokus pada perjalanan spiritual
spiritual yang berkelanjutan dan partisipasi dalam kehidupan Allah. Menurut pendapatnya, kesempurnaan rohani tidak dicapai dengan mencapai tujuan, tetapi melalui proses menjadi yang berkelanjutan dengan berpartisipasi dalam kehidupan Allah. Georgius Agung juga menekankan pentingnya pengalaman spiritual dan fisik untuk pertumbuhan spiritual. Beliau mengajarkan bahwa memiliki pengalaman dalam kehidupan rohani dan jasmani merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang pendeta untuk memiliki keterampilan yang diperlukan dalam perjalanan pastoral. Menurutnya, pertumbuhan spiritual yang melibatkan peran teologi dan spiritual yang universal dan personal. Perkenalkan, nama saya Anggia Saputra Manulang dengan NIM 71-2023-275. Di sini saya akan membahas konteks Kapadokia. Kapadokia adalah sebuah wilayah di Asia Kecil atau yang sekarang menjadi bagian dari Turki yang memiliki banyak historis, baik budaya dan juga teologis yang cukup besar. Kapadokia terletak di tengah-tengah Antalya, wilayah yang strategis di antara Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Di Kapadokia sendiri terdapat 3 bapa gereja yang terkenal, yaitu Basilius dari Kaisarea, Gregorius dari Nyssa, dan Gregorius dari Nazianzus. Lahir dan dibesarkan di Kapadokia, mereka tidak hanya mempengaruhi teologi Kristen saja. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi bagian D, yaitu perjalanan spiritualitas Gregorius dari Nyssa. Nah teman-teman, perlu diketahui bersama bahwa spiritualitas Gregorius dari Nyssa berfokus pada perjalanan manusia menuju penyatuan dengan Allah melalui proses pertobatan dan pemurnian yang digambarkan sebagai peziarahan menjadi sahabat Allah. Nah, Gregorius ini percaya bahwa iman dan pengalaman hidup dapat membentuk spiritualitas seseorang dan dapat membantu seseorang untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, Gregorius sendiri menegaskan bahwa Allah itu adalah sosok yang tak terbatas dan sempurna. Oleh karena itu, Allah tidak dapat dijelaskan dengan bahasa manusia, sehingga kita sebagai manusia tidak mampu untuk mengerti Allah secara utuh. Nah, Gregorius sendiri memiliki pendapat bahwa untuk menjadi sempurna seperti Allah Bapa di sorga, seseorang harus terus-menerus mengarahkan dirinya kepada Allah yang merupakan inti dari spiritualitas Kristen. Nah, Gregorius ini sendiri menuliskan sebuah karyanya, yaitu The Life of Moses, tentang gerak ekspektasi sebagai bagian dari spiritualitas Kristen. Nah, karya ini ditujukan kepada sahabatnya, yaitu Caesarius, yang bertujuan untuk menjelaskan proses pencapaian kesempurnaan hidup dalam kebajikan bagi pengikut Kristus. Nah, Gregorius sendiri memilih Musa sebagai model yang harus diteladani, bukan Yesus, karena dia menunjuk Musa sebagai wakil dari manusia, yang dimana Musa ini menunjukkan sikap dimana dia berproses untuk menuju kesempurnaan hidup dan menjadi sahabat Allah, yang menunjukkan bahwa ketika setiap orang yang mengikuti Kristus melakukan hal-hal seperti Musa, dia bisa mencapai hal yang sama seperti Musa. Nah, dalam bagian kedua tulisannya, Gregorius sendiri menggambarkan 3 penciptaan Musa dengan Allah yang transformasi Musa menuju kesempurnaan hidup. Yang pertama ada semak duri yang menyala tetapi tidak dimakan api, itu terdapat di dalam Keluaran pasal 3, di mana Musa dia melihat sebuah semak yang terbakar tetapi nyatanya tidak terbakar begitu. Nah, yang kedua ada kejadian asap atau awan yang menutupi puncak gunung, itu terdapat di dalam Keluaran pasal 19 ayat 17-24, di mana pada kejadian itu Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Nah, yang ketiga Allah berjalan lewat. Nah, itu terdapat dalam Keluaran pasal 33 ayat 18-23. Di situ Musa memohon. Perkenalkan, nama saya Suhendi Haryanja dengan NIM 71-2023-166. Di sini saya akan membuat kesimpulan dari kelompok kami atau memaparkan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu
Spiritual Kristen yang sejati adalah keberadaan seseorang dalam relasi yang benar dengan Allah, sesama, dan ciptaan yang lain. Gregorius dikenal dengan kontribusinya pada doktrin Trinitas dan Credo Nicea. Gregorius dikenal dengan Bapa Gereja yang ahli dalam bidang kerohanian. Gregorius juga merupakan seorang uskup di Nisa. Salah satu karya dari Gregorius ialah Hidup dalam Panegyrik Gregorius Taumaturgus. Dalam buku tersebut, Gregorius merupakan sinkronisasi terhadap tradisi Alexandria, bukan hanya dalam karya yang ditunjukkan dalam buku, tetapi ada juga pemahaman-pemahaman dari Bapa Gereja, yaitu Gregorius dan Taumaturgus, yang dengan khotbahnya banyak masyarakat di daerah Kapodokia dibaptis dan menjadi murid Kristus. Perjuangan dari 3 Bapa Gereja di daerah Kapodokia merupakan perjuangan yang sangat besar, dimulai dari Basilius yang berusaha untuk membendung paham Arianisme dari Flavius Valens, Kaisar Romawi Timur, lalu Gregorius dari Nisa yang memberikan pemahaman-pemahaman dan juga karyanya mengenai spiritual, dan Gregory Tartugus yang membawa ajaran spiritual dan teologis Origenes kepada banyak orang dan Kapodokia. Demikian kesimpulan kami. Terima kasih.